Halo semuanya, terima kasih sudah klik video ini. Mimin doakan semoga kalian selalu diberi kesehatan dan selalu berbahagia. Di video ini Mimin akan membahas lanjutan anime masal yang diambil dari versi manganya. Jadi bagi teman-teman yang hanya ingin menonton dari animenya saja, Mimin sarankan untuk berhenti menonton sampai di sini. Namun jika teman-teman pengen tahu spoilernya, maka kalian sudah menonton video yang tepat. Di episode sebelumnya telah berakhir dengan Mas yang berhasil melewati ujian masuk Akademi Sihir hanya dengan kekuatan fisiknya saja. Bahkan saking hebatnya Mas dalam mengikuti ujian tersebut, sampai saat ini tidak ada satupun orang yang tahu kalau Mas sebenarnya tidak mempunyai sihir. Lalu di keesokan harinya, cerita pun langsung berganti ke mata pelajaran sihir berikutnya, yang mana kali ini si profesor akan mengajarkan kepada para murid untuk terbang dengan mengendari sapu terbang. Namun di saat para murid yang lainnya sudah berhasil membuat sapu mereka terbang dengan mengucapkan mantra naik, di lain sisi kita pun dapat melihat Mas yang mengatakan bahwa dia pasti akan membuat ayahnya bangga dengan menjadi murid terbaik di sekolah ini. Mas awalnya sangat percaya diri kalau dirinya pasti juga bisa menerbangkan sapu itu dengan kekuatan sihir. Tapi di saat Mas mencoba membuat sapunya terbang dengan merapalkan mantra naik, sayangnya di sini ternyata sapunya itu tidak mau merespon mantra Mas sama sekali. Mas yang baru sadar kalau dirinya tidak bisa menggunakan sihir, akhirnya dia pun hanya bisa termenung sembari memikirkan bagaimana caranya agar dia bisa menerbangkan sapu itu walaupun tanpa menggunakan sihir. Hingga di saat salah satu murid lainnya mengejek Mas pasti tidak akan bisa menerbangkan sapu itu. Di saat itu juga, akhirnya Mas pun berhasil menemukan caranya sendiri. Mas menggunakan kekuatan kakinya untuk menghentak tanah dengan kuat hingga sapunya terhempas ke atas seolah-olah dia menggunakan sihir. Hingga di saat muridnya mengejeknya tadi melihat kejadian itu, sontak dirinya pun langsung dibuat terkejut dan menganggap ternyata Mas Jack tadi sudah menyembunyikan kekuatannya. Dia yang tidak ingin kalah dari Mas, saat itu pun dia kembali menantang Mas untuk adu kecepatan dengan menggunakan sapu terbang tersebut. Dan bagi siapa saja yang lebih cepat nantinya, maka yang kalah harus mematuhi perintah apapun dari yang menang. Mas kemudian dengan santainya menerima tantangan itu tanpa memikirkannya lebih dulu. Hingga di saat murid itu mendengarnya, lagi-lagi dia pun kembali meremehkan Mas. Murid itu percaya kalau Mas pasti tidak akan bisa mengalahkannya. Namun di saat profesor baru saja memberikan aba-aba mulai, secara mengejutkan, ternyata saat itu tiba-tiba saja Mas sudah sampai di garis finish lebih dulu. Hingga di saat semua orang melihat kejadian itu, sontak mereka pun langsung dibuat terkejut dengan apa yang mereka lihat di sana. Bahkan saking cepatnya Mas saat menerbangkan sapu itu, di sini profesor pun sampai-sampai menganggap kalau kecepatan Mas itu sudah mengalahkan rekor dunia. Sampai di sini Mas sudah berhasil membuat semua orang percaya kalau dia memang bisa menerbangkan sapunya dengan kekuatan sihir. Namun pada kenyataannya, di lain sisi ternyata hanya Finn lah yang dapat melihat seperti apa kejadian sebenarnya. Yang mana di saat penilaian baru saja dimulai, ternyata saat itu Mas telah melemparkan sapu terbangnya dengan kecepatan tinggi dan dia langsung melompat ke atas sapu tersebut seolah-olah dia sedang mengendarainya dengan kekuatan sihirnya. Finn yang terkejut setelah mengetahui kejadian sebenarnya. Di sini dia pun hanya bisa terdiam dan tidak percaya memangnya hal seperti itu bisa dilakukan oleh manusia. Selanjutnya setelah Mas berhasil memenangkan perlombaan dengan murid yang mengejeknya tadi, di sini kita pun dapat melihat murid itu yang kembali mendatangi Mas untuk meminta tanding ulang karena dia merasa Mas sudah menyuranginya. Sesaat kemudian kita pun juga dapat melihat ada murid lain yang datang menghampiri mereka dan langsung meminta maaf kepada Mas atas kelakuan temannya itu. Murid ini bernama Lloyd Campbell dan ketika orang melihat Campbell mendekati Mas, sontak hal itu pun malah membuat mereka ketakutan karena mereka tahu kalau Campbell ini pasti sedang berniat jahat kepada Mas dan dia telah mengincar Mas untuk dijadikan korban anak kelas 1 pertamanya. Campbell kemudian memperkenalkan dirinya kepada Mas kalau namanya adalah Lloyd Campbell. Namun karena kekonyolan Mas ini sudah tidak tertolong lagi, di sini Mas pun malah memanggilnya dengan nama Story Barbel hingga membuat semua orang yang ada di sana langsung terdiam. Dan Campbell hanya membalasnya dengan senyum sini saja. Jadi sebelum Campbell pergi meninggalkan Mas di sana, sepulang sekolah nanti, Campbell pun berencana ingin mengajak Mas untuk bertemu lagi dan Mas juga langsung menyetujuinya. Selanjutnya Simpul langsung berpindah ke tempat yang berbeda. Di sini kita pun dapat melihat Campbell yang menghajar murid sombong sebelumnya karena dia sudah kalah dari Mas. Dan di sini akhirnya juga terungkap, ternyata Campbell lah yang sudah menyuruhnya untuk mempermalukan Mas. Sementara di tempat yang lainnya,
Kita pun juga dapat melihat Mas yang bertanya kepada Finn, sebenarnya siapa Campbell itu dan kenapa para murid sangat takut kepadanya. Finn kemudian beritahu kepada Mas kalau Campbell itu juga merupakan murid lama seperti dirinya. Tapi karena kebetulan Campbell ini adalah putra dari salah satu pejabat sihir, di sini Campbell pun sengaja memanfaatkan posisi ayahnya tersebut untuk menindas murid yang lemah. Terlebih lagi, berhubung Campbell ini juga mempunyai hubungan baik dengan wakil kepala sekolah, maka bagi siapa saja yang dia benci dan berani menentang perkataannya, di saat itu juga murid itu pasti akan langsung dikeluarkan dari sekolah. Jadi karena rumor itulah, semua murid jadi takut dan tidak bisa menolak mendengarkan perintahnya. Singkat cerita, setelah pulang ke sekolah, di sini kita pun dapat melihat Mas yang sudah kembali ke asrama dan dia membuat kue krim kesukaannya. Namun karena Mas ini keasikan membuat kue krim tersebut, di sini Mas pun malah jadi lupa dengan janjinya untuk bertemu dengan Campbell. Sehingga hal itu pun telah membuat Campbell jadi sangat marah kepadanya. Di keesokan harinya saat Mas ingin mengambil buku pelajaran yang telah dia simpan di dalam tasnya, di sini Mas pun malah menemukan bukunya yang tiba-tiba saja sudah dihancurkan oleh perbuatan seseorang. Lalu tidak berselang lama, Campbell pun datang menghampiri Mas sembari menanyakan kenapa Mas kemarin tidak datang menemuinya padahal dia sudah menunggu Mas. Dengan santai Mas pun kemudian meminta maaf kepada Campbell bahwa alasannya tidak bisa datang adalah karena dia sedang memasak kue krim. Hingga di saat Campbell mendengar alasan Mas tersebut, sontak hal itu pun lagi-lagi membuat Campbell menjadi semakin merasa kesal dengan Mas. Namun sembari menutupi kekesalannya dari Mas, di sini Campbell pun kembali berkata, dia sudah mendengar kalau Mas ini ingin menjadi visioner suci. Dan berhubung Campbell punya koneksi dengan wakil kepala sekolah, kali ini Campbell pun ingin membuat penawaran dengan Mas. Dia bisa menyarankan nama Mas kepada wakil kepala sekolah. Tapi sebagai bayarannya, Mas harus menuruti apapun perintahnya. Mendengar hal itu lagi-lagi Mas pun langsung setuju dengan penawaran Campbell begitu saja. Jadi sebagai permulaan, di sini Campbell pun langsung memerintahkan Mas untuk membawakan barangnya. Lalu Mas juga disuruh membersihkan sepatu Campbell. Namun di saat Mas kembali ke kelas untuk pelajaran berikutnya, lagi-lagi Mas pun malah menemukan kalau bukunya sudah dirusak lagi oleh seseorang. Mas kemudian meminta tolong kepada Finn untuk berbagi buku dengannya. Namun bukannya langsung menolong Mas, di sini Finn pun malah meminta maaf kepada Mas dan dia menyuruh Mas untuk berbagi buku dengan murid yang lainnya saja. Mas mengatakan dia sangat lega bisa punya teman baik seperti Finn. Namun di saat Finn menjawab iya, anehnya di sini Finn malah menunjukkan ekspresi wajah yang cemas saat dia berada di hadapan Mas. Sesaat kemudian setelah jam pelajarannya selesai, di sini kita pun dapat melihat Mas yang kembali bertemu dengan Campbell di luar kelasnya. Namun di saat Campbell dengan sengaja menumpahkan minumannya dan meminta agar Mas membersihkan tumpahan air minum tersebut, di sini Campbell pun akhirnya mulai menunjukkan sifat aslinya kepada Mas. Tapi demi tujuannya yang ingin menjadi visioner suci dan memberikan kehidupan yang tenang bagi ayahnya. Tanpa pikir panjang, saat itu pun Mas langsung menuruti perintah Campbell untuk bersihkan lantainya hingga bersih. Lalu setelah Campbell sudah pergi meninggalkan Mas sendirian, di sini kita pun dapat melihat Campbell yang datang menemui Finn untuk mengatakan kalau selanjutnya dia ingin Finn membakar jubah Mas. Yang mana setelah kita mendengar Campbell yang memberikan perintah kepada Finn barusan, di sini akhirnya terungkap bahwa orang yang sudah merusak buku Mas sejak tadi ternyata adalah Finn yang sudah Mas anggap sebagai temannya sendiri. Namun karena sekarang Finn sudah sadar akan kesalahannya kepada Mas, kali ini Finn pun langsung menolak perintah Campbell dengan mengatakan bahwa dia tidak bisa menuruti perintah Campbell lagi. Campbell yang kesal dan menganggap kalau Finn ini sudah melakukan kesalahan yang besar, dia pun kemudian langsung menggunakan sihirnya untuk memaksa agar Finn mau berlutut di hadapannya. Mas kemudian bertanya kepada Campbell apa yang dia lakukan kepada Finn. Lalu Campbell pun menjawab, karena Finn sudah kelewatan dengannya, di sini dia hanya ingin menerima permintaan maaf dari Finn saja. Hingga setelah Mas mendengar hal itu, Mas pun kemudian segera menghampiri Finn untuk menanyakan bagaimana keadaannya. Tapi karena dari tadi Finn sendiri sudah merasa bersalah kepada Mas, seketika Finn pun langsung menangis di hadapan Mas sembari mengaku kalau dialah yang sudah merusak buku Mas sebelumnya. Finn mengatakan dia sudah diperintah oleh Campbell untuk melakukannya. Namun karena Finn terlalu takut untuk menentang perintah Campbell tersebut, Finn pun tidak punya pilihan lain selain menurutinya. Namun di saat Campbell mendengar hal itu, Campbell pun langsung menyela perkataan Finn dengan mengajak Mas untuk ikut makan malam bersama wakil kepala sekolah. Dan berhubung Mas mungkin tidak akan pernah mendapatkan kesempatan seperti ini lagi, Campbell pun juga meminta kepada Mas untuk segera meninggalkan Finn dan tidak usah berteman lagi dengannya. Namun tanpa memberikan respon apapun kepada Campbell, secara mengejutkan, tiba-tiba saja Mas pun langsung menjambak rambut Campbell dan dia menghempaskan kepalanya ke lantai dengan sangat kuat. Melihat kejadian itu, sontak semuanya pun jadi sangat terkejut dan tidak menyangka kalau Mas akan mengajar Campbell. Finn mengatakan kepada Mas, hal itu bisa saja membuat Mas langsung dikeluarkan dari sekolah. Di saat yang sama,
Ternyata Pak Wakil Kepala Sekolahnya bernama Farman benar-benar muncul di sana ketika mengetahui kalau Kamil sudah dicelakai oleh Mas. Pak Wakil Kepala Sekolah itu mengatakan kepada Mas, ayah dari bocah yang Mas hajar tadi sudah mempercayakan anaknya kepadanya. Dan karena Pak Wakil ini juga sudah melihat keseluruhan insidennya, maka di sini dia pun mengatakan kalau Vin dan Mas lah yang akan diberikan hukuman nantinya. Mendengar ucapan Pak Waka yang berencana menghukum Vin dan juga dirinya, dengan cepat saat itu pun dirinya segera berlari ke arah Pak Waka dan dia langsung menendang wajahnya. Hingga di saat yang lainnya melihat kejadian itu, lagi-lagi semuanya pun kembali dibuat terkejut oleh tingkah Mas yang sangat barbar sekali. Namun dengan santainya, Mas pun malah berkata, "Aku pikir dia tadi bisa menangkis seranganku." Mendengar hal itu, sontak Pak Waka pun malah jadi semakin marah dengan Mas yang sudah berani menyerang dirinya. Hingga di saat itu juga, Pak Waka pun langsung menggunakan sihirnya untuk memberikan serangan balik kepada Mas. Namun secara mengejutkan, dengan cepat Mas pun tiba-tiba saja sudah menyerang Pak Waka lebih dulu dan dia langsung menguburnya di sana. Bahkan meskipun Pak Waka sudah berteriak minta tolong agar Mas mau menghentikannya, sayangnya di sini Mas tetap tidak mau mendengarkan ucapan Pak Waka itu lagi. Cerita berlanjut dengan Mas yang dipanggil kepala sekolah setelah dirinya melakukan tindak kekerasan terhadap Campbell dan juga Pak Wakil Kepala Sekolah. Bahkan karena tindakan Mas ini sudah jauh melewati batas, akhirnya kepala sekolah pun mendapat surat peringatan dari Biro Sihir untuk mengeluarkan Mas dari akademi ini. Kepala sekolah menjelaskan Biro Sihir adalah otoritas tertinggi yang bisa mengendalikan negeri ini. Sementara Akademi Sihir adalah sebuah tempat yang digunakan untuk menyaring orang-orang berbakat yang akan dimasukkan ke Biro Sihir. Jadi karena sebelumnya Mas telah melukai Campbell yang merupakan anak dari salah satu petinggi Biro Sihir, maka seharusnya Mas sekarang sudah dihukum dan dikeluarkan dari akademi karena Mas sudah melakukan kesalahan yang tidak termaafkan. Tapi untungnya karena kepala sekolah Warbug merupakan kepala sekolah yang jujur dan juga menentang sistem dunia yang merugikan orang-orang yang peduli seperti Mas. Di saat itu juga, kepala sekolah pun langsung membakar surat perintah tersebut dan dia kembali mengatakan, kepala sekolah sadar kekuatan dan otoritas sudah terlalu berfokus pada diri mereka sendiri. Hingga secara tidak langsung, hal itu pun perlahan telah membuat mereka jadi takut dengan orang-orang seperti Mas, yaitu orang-orang yang berani mengorbankan diri mereka sendiri demi membela orang lain. Lalu mengingat Biro Sihir mempunyai jabatannya sendiri dan jabatan-jabatan itu sedang diperebutkan oleh banyak orang. Di sini kepala sekolah pun sangat berharap agar suatu hari nanti orang-orang yang seperti Mas ini bisa menjadi salah satu anggota Biro Sihir. Yang mana untuk bisa menjadi anggota Biro Sihir, hal pertama yang perlu Mas lakukan adalah Mas harus menjadi murid terbaik di Akademi Sihir ini terlebih dahulu. Mas harus mengumpulkan banyak koin lewat kegiatan sekolah dan sudah menjadi tradisi di akademi ini. Bagi siapa saja yang bisa mengumpulkan koin emas terbanyak, maka dirinya akan mendapatkan kesempatan untuk ikut berkompetisi dalam perebutan gelar Visioner Suci. Sedangkan untuk masalah wakil kepala sekolah dan juga Biro Sihir, di sini kepala sekolah sendirilah yang akan menangani itu semua. Dan dia percaya kepada Mas kalau Mas pasti bisa melewati ujian apapun yang akan diberikan kepadanya. Di keesokan harinya Akademi Eston telah mengadakan suatu pertandingan antar asrama untuk olahraga yang paling populer di dunia sihir, yaitu duelo. Olahraga ini adalah olahraga kompetitif yang menggunakan sapu terbang, di mana para pemain terbang dan melakukan kompetisi untuk memasukkan bola ke dalam gawang musuh. Lalu meskipun saat ini Mas masih kelas 1, kocaknya di sini dia yang tidak mempunyai sihir malah terpilih dalam tim asrama Adler. Bahkan semuanya juga telah sepakat untuk mengandalkan Mas, walaupun Mas sendiri sudah mengatakan kalau dia itu tidak bisa terbang. Nah, jadi inilah keseruan cerita dari video master kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton sampai selesai. Kira-kira akan ada keseruan apa lagi setelah ini? Tetap nantikan update video lanjutannya hanya di channel Onobe.